ilmunya, mungkin ya dengan ilmu tajwidnya dan yang lain sebagainya. Seperti itu Pak Dadang. Oh, seperti itu. Oke, kira-kira nih menurut Pak Asep, bukan menurut ya, yang tidak bisa membaca itu lebih besar mana nih? Apakah siswa-siswi perempuan atau siswa-siswi laki-laki nih? Kalau untuk laki-laki dan perempuannya mungkin hampir sama ya. Hmm, Untuk dalam Al-Qurannya tidak bisa digolongkan dari laki-laki dan perempuannya ya. Bahkan kalau dilihat dari kemampuan ya. membaca Al-Quran tersebut, Hmm. hampir semua tingkatan kelas gitu ya, Oh, kemampuannya ya beragam gitu ya. Ada yang sudah lancar, ada yang belum lancar, bahkan ditemukan juga ada yang masih belum mengetahui huruf-huruf tajwid, huruf-huruf hijaiyahnya gitu ya. Itu yang didapatkan. oh Itu gitu. ada. Jadi hampir seimbang ya antara laki-laki maupun perempuan ya dari berbagai tingkatan itu juga gitu kan ya. Oke, baik Pak Asep. Ya, ya. Barusan kan Pak Asep udah mengidentifikasi ya setiap siswa-siswi yang memang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian eh, rencana Pak Asep bagaimana nih mengenai tentang mengatasi kira-kira mengatasi permasalahan tersebut nih? Ya, rencananya yang pertama mungkin mengatasi masalah tersebut, yakni setiap pertemuan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam diusahakan sebelum masuk ke materi pelajaran di awal dibiasakan dulu membacakan secara bersama-sama ya, tadarus gitu ya, seperti Oh itu. gitu. Tadarus Al-Quran minimal 15 menit sebelum masuk pembelajaran gitu, kita dibiasakan rutin tadarus Al-Quran, membaca Oh Al-Quran. gitu ya. Kemudian yang keduanya, selain dengan rencana itu juga memberi himbauan kepada orang tua siswa bahwasanya seluruh siswa-siswi itu selain mendapat materi keagamaan, pendidikan agama Islam itu di sekolah, juga ikut dalam kegiatan misalkan pengajian ya, Ya. untuk khusus belajar Ya. membaca Al-Quran, misalkan ke Oh guru gitu. ngaji, ke ustadz gitu. Itu mungkin salah satu cara juga. Jadi memberikan himbauan kepada orang tua ya supaya anak-anaknya belajar ngaji gitu. Bisa waktunya kan setelah pulang sekolah, mau asar, mau maghrib, atau bahkan subuh sebelum pagi-pagi berangkat sekolah. Kemudian yang ketiga juga mungkin ada kelas tambahan ya di luar jam pelajaran yang dilaksanakan di sekolah, baik itu waktu pembelajaran atau setelah pulang sekolah. Yang penting ada kegiatan dikhususkan untuk belajar membaca Al-Quran seperti itu. Itu Oh mungkin gitu. rencana-rencana yang bisa dibuat gitu untuk mengatasi Oh masalah gitu. tersebut. Jadi tadi ada tiga rencana ya. Ya, Ada tiga rencana. Yang pertama ya, Pak Asep kan bilang tadi bahwa kegiatan rutin membaca Al-Quran 15 menit sebelum pembelajaran gitu kan ya. Yang kedua mengadakan kegiatan mengaji di luar jam pelajaran. Dan yang ketiga tuh kalau nggak salah tadi Pak Asep menyampaikan memberikan himbauan kepada orang tua ya. Nah, ya, eh, ya. nih, kalau misalkan tadi Pak Asep itu merencanakan mungkin secara perorangan nih, kira-kira memungkinkan nggak kalau misalkan dibantu atau Pak Asep bisa mengajak orang lain nih untuk melaksanakan rencana Pak Asep tadi gitu. Ya, yang pertama mungkin ketika di proses pembelajaran tersebut supaya lebih optimal gitu ya, bisa juga dengan caranya tutor supaya jadi yang sudah lancar Oh akan gitu. membantu temannya yang belum lancar. Kemudian juga untuk mengadakan kelas tambahan atau les di luar jam mengajar Ya. pelajaran gitu. Bisa juga mengajak sejawat di sekolah yang juga mungkin sudah salah membaca Al-Quran. Jadi melibatkan guru lain juga gitu, supaya Oh. mempermudah dan mempercepat tujuan dari kegiatan tersebut, bahwasanya siswa-siswi itu dapat lancar gitu dalam membaca Al-Quran. Itu. Oke, jadi tadi tuh Pak Asep bilang mengajak guru yang lain gitu kan ya, yang bisa diajak kerjasama untuk melancarkan rencana Pak Asep dalam mengatasi siswa-siswi yang apa tuh, yang bermasalah dalam membaca Al-Quran. Seperti itu ya Pak Asep ya. Baik. Oke, Ya, baik Pak ya. Asep.
ini kira-kira kapan nih pelaksanaannya nih? Pelaksanaannya gitu. Untuk yang rencana Rencana, ya. tadi, ya. Untuk rencana yang tadi yang pertama, alhamdulillah sudah berjalan ya. Yang rencana pertama itu kan mengadakan Darus Al-Quran sebelum pelajaran dimulai, itu alhamdulillah sudah berjalan, Ya. walaupun baru beberapa kali gitu ya, beberapa minggu ini. Nah, untuk rencana yang kedua yang berkaitan dengan himbauan juga, insya Allah setelah pembicaraan ini langsung nanti disampaikan di grup WhatsApp orang tua ya, untuk himbauan bahwa anak-anak diwajibkan juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan khusus belajar pengajian ya, misalkan ngaji di guru ngaji gitu ya, untuk himbauan untuk sekolah dinia gitu. Kemudian yang ketiga untuk mengadakan kelas tambahan setelah selesai pembelajaran, mungkin di minggu ini saya ingin meminta izin dulu kepada kepala sekolah, kemudian memberi surat undangan teman dulu dengan orang tua di sekolah. Nah, insya Allah di minggu ini itu untuk rencana kegiatannya, dan mudah-mudahan di minggu kedua setelah pembicaraan ini bisa dilaksanakan gitu ya. Untuk kegiatan lainnya kalau disetujui oleh kepala sekolah, kemudian orang tuanya pun menyetujui dan juga mendukung apa yang rencana yang saya utarakan gitu, insya Allah di minggu kedua setelah pertemuan ini dengan Pak Dadang gitu. Oke. Jadi tadi ada 2 minggu mungkin ya jangka waktunya penyelesaian program yang Pak Asep akan lakukan gitu kan ya. Minggu pertama itu adalah merencanakan segala sesuatunya selama 1 minggu, dan kemudian mulai aksinya itu adalah di minggu keduanya gitu kan ya. Wah, ternyata Pak Asep sudah matang juga ya untuk merencanakan gitu kan ya. Baik Pak Asep, biar kita tahu nih kalau dalam 2 minggu itu ada proses. Nah, gimana nih biar ada proses gitu ya, biar kita tahu nih apakah nanti kita ketemu lagi untuk membicarakan sudah sejauh mana? Bisa ya? Boleh. Oh, boleh. Oke. Jadi nanti saya pengen lihat ya perkembangan dari Pak Asep setelah melaksanakan program tadi untuk membaca agar siswa-siswi di SD yang Pak Asep ajar sekarang bisa membaca Al-Quran gitu kan ya. Nah, saya pengen tahu nih prosesnya. Oke, baik, itu saja mungkin Pak Asep pembicaraan kali ini ya. Mudah-mudahan nanti setelah 2 minggu kita bisa ketemu lagi dan bisa tahu nih proses dari rencana Pak Asep udah dilaksanakan sejauh mana nih prosesnya. Itu saja, mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak Asep? Ya, alhamdulillah, terima kasih juga Pak Dadang atas waktunya. Jadi alhamdulillah dari pertemuan ini juga saya bisa menemukan gitu ya rencana-rencana terhadap permasalahannya didapat gitu di sekolah saya. Terima kasih juga Pak Dadang. Ya, sama-sama ya Pak Asep, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya, via Zoom lagi mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berapa menit?